ada semua. Ini adalah namanya metering system. Metering system. Kalau yang hampir sama namanya itu, kalau itu MRS, metering system, karena ada regulatornya. Ini semua terpasang ya, terutama yang untuk kecil. Tapi kita terutama yang sini dulu ya, karena kita yang ada on device-nya ya. Jadi ini gas ngalirnya dari sini kayaknya. Harusnya nanti tolong ya kalian, ini dikasih tanda tanah ya, tambahin ya. Jadi biar ngerti. Terus ini biasanya dinotasi kasih V1, V2, ini TB apa biasanya gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, ini kelihatannya gas ngalirnya dari sini. Nah, inilah yang namanya meter gas orifice dan turbin. Jadi mungkin untuk yang utamanya itu adalah orifice gas metering system. Ini sebagai backupnya ini adalah turbin meter. Ya kan? Turbin meter adalah suatu meter di mana sensornya adalah yang sudu-sudu dari. Jadi begitu gas mengalir ke dalam sini, di dalamnya ada sudu-sudu, sini ada sensornya, pickup coilnya yang menimbulkan, membangkitkan pulsa, ya. Ini turbin meter. Nah, kalau saya lihat yang di sana itu ada volume corrector nih, iya kan? Itu namanya volume corrector. Cuma kalau di sini katanya volume correctornya nggak ada, sehingga ya yang ada sehingga nanti tapi sudah online, ini sudah online karena sudah online. Ini sehingga langsung masuk ke dalam turbin meter. Oke, ini yang turbin meter, ini yang orifice. Ini adalah kasih jalan tahu. Enggak suka apa-apa. Ini sebenarnya kalau service-nya itu adalah masih longgar, ketentuan meter regulasi ya, meter ini ada aturannya nanti ya. Panjang jarak meter regulation itu adalah antara ini sampai ke titik ini, orifice plate-nya di sini, ini ada aturannya berapa ya. Nah, tapi saya lihat kayaknya ini namanya profiler, ini adalah pelurus aliran ini profiler. Nah, ini adalah profiler, ini gas mengalir dari sini. Hampir serap. Lewat sini dulu. Masuk ke sini ada pelurus aliran. Ini pelurus alirannya. Ini adalah masuk ke dalam sensor orifice plate. Sudah pernah praktek belum untuk penggantian secara online? Belum. Sekarang. Gas sudah, Pak. Ini sudah nggak ada ini kan? Masih katanya Ya? masih bisa. Masa depan itu, Pak. Jadi ini adalah senior channel orifice. Ini bukan danus, ini namanya TMCO. Ini TMCO. TMCO orifice. Ini yang tadi saya sebutin bahwa ini ada tapping ya. Ini tapping upstream sama downstream. Ini adalah untuk DP transmitter. Nah, ini kita urut ya. Sudah diurut semua? Nah, ini yang high, ini yang ke Barton. Oke. Ini Bartonnya. Di Barton ini yang high, ini masuk sini ya. Ini high. Ini Barton, ini adalah bilos kapsulnya ya. Nah, yang ini bilos kapsul ini. Nah, ini upstream. Terus yang ini downstreamnya ini. Downstream nih. Ini sensornya ya. Ini tubing ya. Nah, ini tubing 1/4 ini 1/4 inci. Ini tubing 1 inci. Terus masuk ke sensor ini, bilos di sini adalah DP kapsul di sini. DP kapsul, yang ini DP kapsul. Ada sensor bilosnya. Terus dirubah ke IT department. Nah, ini yang merah, ini DP-nya, menunjukkan DP-nya. Ini biasanya ada yang untuk kunci ceklek di sini, ini nggak dipasang, jadi dia nggak bergerak ke sini biasanya. Ini penguncinya nggak ada.
ke sini. pegang sul. Nah, biasanya ada klek langsung di sini. Oke. Tengah aja. Masuk. Masuk aja apa? Jadi sensor tadi kan ada 3 sensor ya. BP ini virus aslinya. Terus di samping sebagai ini menyatu di sini sensornya adalah sensor static pressure. Static pressure ini ada di sini juga. Ini langsung ngambil tappingnya dari yang ini tapping apa? Upstream pada downstream tappingnya. Ini. Nih. Upstream ya. Nanti kalau di notasi AGA3 di flow komputernya ini berbeda ya antara upstream dan downstream. Kalau di notasi di flow komputernya di Bristol, kalau notasi untuk sensornya diambil di upstream dia pakai 0. Kalau di downstream pakai notasinya 1 ya. Oke, itu kalau di flow komputernya. Nah, ini jadi sudah 2 sensor yang untuk Barton. Satunya ini ada temperaturnya. Nih. Nah, karena Barton kan masih manual. Iya, Pak. Iya. Nah, ini pakai ini. Jadi di sini sebenarnya ini ada di bawah ini itu ada tabung untuk air raksanya di dalam ini sensor ini. Kalau ini dibuka, ini ada sensornya air raksa di sini. Jadi temperatur yang mengalir di sini akan ditangkap oleh si sensor temperatur yang buat itu untuk untuk menggerakkan ini. Nah, ini temperaturnya yang biru. Ini yang biru. Itu hijau. Hijau, sorry, hijau. Ini yang BP-nya yang merah. Dan yang ini adalah biru adalah Temperatur. pressure. Ini yang pressure. Ini yang temperatur ini. Hijau ada pressure. Ini duta instrumen ya. Tahu saya duta instrumen. Ini namanya 5-way manifold. Ya. 5-way manifold. Ada 5 biasanya. 2, 3, 4, 5. Cabang 5 boleh. Ya boleh aja. Betul. Jadi udah. Terus yang lain adalah untuk flow komputer. Jadi di samping yang untuk ke Barton, ini adalah transmitter untuk flow komputernya. Pertama adalah DP. Ini adalah DP. Kalau dia yang ada high low dan di sini sensornya masuknya ada kanan kiri, itu pasti DP transmitter. Ini kan ada high, ya, high. Oh, kita harus urut ke sini. Ya, masuk. Baik, betul kan? Ya, ini low-nya, ya kan? Nah, ini adalah komputernya sudah digital sehingga langsung ada LCD, ada penunjukannya di sini. Ini langsung masuk ke Flowcom. Flowcomnya mana? Ini pakai total flow. Ya, ini Flowcomnya. Jadi karena ini rapi sekali, dia masuk ke dalam ini pengkabelannya ya. Ini ke sana, masuk ke bawah situ, baru masuk ke atas ini Flowcomnya. Ini ABB. Jadi ini wiringnya ada semua. Wiring untuk BBN-nya mana? Wiring untuk pressure transmitternya mana? Wiring untuk ininya ada semua di sini. Nanti tolong dipelajarin ini kalau bisa semuanya harus ada ininya. Gambar wiring diagramnya harus punya. Iya, wiringnya harus punya. Ini kemana? Nggak ada. Biasanya harusnya ditaruh sini. Harus ini plug ya. Jadi kita bisa tahu. Jadi pengkabelannya kemana? I/O-nya ya kan? I/O-nya. Dan ini kelihatannya kalau saya lihat bahwa flow komputer ini bukan untuk kontrol, ya kan? Karena untuk flow komputer aja, ngitung gas aja. Kalau umpamanya si flow komputer ini untuk kontrol, di sini harusnya ada kontrol valve. Nanti kalau di lapangan di Pertamina, di belakang ini sini ada kontrol valve-nya. Karena bagusnya kontrol valve di sini adalah untuk menyuplai gas sesuai dengan keinginan pelanggan, ya kan? Umpamanya dari upstreamnya biasanya kan 500 PSI, ya kan? Pelanggan biasanya kalau pelanggan cuma minta 200.
kita turunkan pakai kontrol valve di sini. Ya. Kalau di sini untuk menurunkan tekanannya, karena ini cuma simulasi aja, berarti ini di throttle aja. Nah, sampai menunjukkan 200. Nah ini pressure gauge-nya nih, ya. Jadi kalau umpamanya dari sana 500, PLN minta 250, kita throttle di sini. Tapi sebenarnya ini adalah tidak diperbolehkan kita throttle valve dari gas tekanan tinggi. Karena apa? Efeknya kalau umpamanya ini di throttle, ini merusak daripada plug. Nah, plug valve ini lama-lama bisa terkikis, ya kan? Makanya kalau memang untuk yang sebenarnya di sini ada kontrol valve untuk mengontrol, ya kan? Karena kalau saya lihat di sini total flow ini di samping dia sebagai sebagai flow komputer, ini adalah measurement and control. Jadi dia si komputer ini bisa sebagai controller elektronik. Di sini sudah ada softwarenya. Di sini tinggal kita lihat di wiringnya. Untuk yang AO-nya, analog outputnya yang ke sana, ini tinggal kita pasang aja ke sini, pasang kabel ke sini. Ya kalau mau ditambah, ini sebenarnya supaya kalian ngerti ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan sudah ini namanya simulasi, cukup, ini nggak masalah. Jadi kita tinggal ditambah untuk outputnya. Ini adalah untuk kontrol valve. Nah, tambah kontrol valve, ditambah I2P-nya, ya kan? Nah, jadi nanti ngontrol valve-nya ini, ngontrolnya tekanan yang ke pelanggan sana umpamanya jadi 200, kita tinggal setting point-nya ada di flow komputernya. Dan flow komputer ini juga, tapi ini ya sudah cukup, namanya kan untuk simulasi aja kan sudah tahu. Di sini juga kalau umpamanya kalian nanti bisa belajar, ada di Google itu namanya HMI, ya, ada penambahan HMI. Apa HMI? Machine interface, ya kan? Nah, nanti ditambah lagi kita punya laptop atau punya apa, kita buat HM-nya pakai programnya Wonderware, Cosplot dan sebagainya. Kita bikin persis kayak gini, persis digambar itu. Di situ kita buat untuk simulasi. Apa kontrolnya, bukan simulasi lagi, tapi kita ngontrolnya langsung dari komputer kita. Gambar persis kayak gini, tinggal masuk set point, cetek, langsung kelihatan. Terus gambar yang bergeraknya pun bisa kelihatan. Nah, kalau kalian nanti di Pertamina sana udah kayak gitu, semuanya di CS tadi kayak gitu udah kelihatan, ya kan? Tinggal nambah. Oke. Jadi ini parameter ini sudah ada. Ini temperaturnya sudah ada. Ini yang untuk sebagai input ke flow komputer masuk ke sini ya. 420-nya sudah ada. Ini dB-nya sudah ada. Ini temperaturnya juga sudah ada ke sini. Nah, masuk ke Flowcom. Jadi dalam Flowcom itu udah ada namanya program AGA 3. Program AGA 3 itu udah software. Udah kita tinggal program aja AI apa itunya sudah tinggal masukin aja. Ada programnya. Kalau Total Flow ini kan programnya nanti pakai apa yang sudah kayak bukan kayak model ladder itu, sudah langsung program Flowcom. Jadi langsung diprogram, ada berapa analog input, analog outputnya, langsung kita download, ya langsung kita jalankan, baik Flowcom maupun untuk kalau ada penambahan nanti kontrolernya. Ya. Nah ini yang namanya temperature parameter tadi, ini yang sensornya pakai RTD. Tapi kalau umpamanya yang temperatur untuk Barton dia enggak elektronik, jadi ini masih mekanik, pergerakan fluida ya. Ini pressure, temperatur yang ini, Ini kalau yang pressure ini sama juga dia pakai diafragma, ya kan? Ini juga sama dia pakai diafragma. Jadi yang temperatur apa? Ini temperatur. Ini pakai RTD, sensor ya. Ya, kalau yang temperatur transmitter itu pakai RTD PT1 yang ini. Yang pressure tadi apa? Kalau yang pressure itu pakai ya kapsul juga sama kapasitan namanya. Di sini ada kapasitannya. Ada kapasitan. Kalau yang ini kan bilos, karena mekanik pasti kan dia di dalam, kalau nanti dibongkar. Di sini udah pelajaran membongkar ini belum? Belum ada. Kita nggak boleh, Pak. Bongkar sekarang. Bukan, kita punya alat yang untuk simulasi untuk khusus dipraktek. Ayo Pak, sana Pak. Kontrol. Berangkat.
Dulu kalau di sana ada. Oh, sana. Iya, dulu saya di sana ada. Jadi kita bisa bongkar langsung ininya. Kita bongkar dalamnya isi apa. Kita bongkar ini kontrol valve sini enggak ada ya? Depan ada. Oh, depan ada ya? Ada. Kontrol valve juga. Nah, itu yang untuk praktek. Ini juga untuk praktik juga ada dulu gitu kan. Oke, ini temperatur manometer temperatur nih. Ini sama karena ini adalah masih pneumatik. Ini sama dengan ini sensornya ya. Ini sama dengan ini. Apa yang sama? Nah, dalamnya itu ada valve-nya, genduk ini masuk ke dalam. Tapi di sini ada. Kamu bongkar dulu. Kalau ini per circuit apa sensornya? Gate sensornya itu Pak, rodent tube itu. Ya, oke. Kalian tadi RPD sudah, ini sudah saya dikatakan kalau tahu. Ini juga sudah tahu semua ya. Kalau ini belos kabelnya di sini antara DP sama pasar menyatu. Ya. Ini menyatu ini. Tapi kalau yang transmitter ini beda. Ini khusus untuk DP-nya. Ini khusus untuk pressure. Nah, di dalam transmitter itu ada apa saja ya? Ketentuan apa saja di dalam? Di dalam maksudnya komponennya Pak? Iya, komponen. Komponen pertama itu kan ada Enggak, maksudnya umpamanya itu yang paling penting apa yang perlu kita ketahuin kalau kita mau beli transmitter? Kapasitas atau ring ya kan? Nah, terus apa lagi? Ya tegangannya, satuannya, ya, terus apa lagi? Ringnya, terus apa lagi? biasanya kan per transmitter ada nilai safety-nya Pak. Apa ya? Nilai safety-nya. Termasuk di safety-nya bahwa transmitter itu kita nanti servisnya untuk gas proof atau tidak, ya kan? Nah, itu cara pembeliannya. Jadi yang penting di sini kamu lihat ini adalah ringnya di sini, ya kan? Tegangannya berapa, outputnya berapa, inputnya berapa, ya kan? Nanti bisa di-adjust, ringnya bisa dipendekin, bisa dinaikin, ya kan? Dengan zaman sekarang dengan adanya hard communicator ini kan bisa dirubah-rubah untuk ringnya sesuai dengan kebutuhan dari flow yang ini. Berapa kita maunya, ya kan? Ini kalau saya lihat ini adalah senior orifice plate, di mana senior orifice plate juga ini bisa kita ganti orifice plate pada saat ini masih jalan online, karena ini memang ada dua chamber ya, ini sama ini, ya kan? Nah, ini ada dua chamber. Kenapa Pak kok ada dua chamber Pak di situ Pak? Karena ini kita untuk memisahkan supaya gas ini ngalir terus, kan harus ditutup dulu. Oh, jadi chamber yang bawah ditutup dulu Pak. Tutup dulu, sini. Ya. Ini caranya. Nah, ya. Ini perhatikan ya. Ini berarti ada dua chamber. Chamber ini ke atas sama chamber ini yang ke sana, ya kan? Oke. Di sini ada penutupnya bilah untuk menutup gini, klek. Ya. Inilah bilahnya yang untuk menutup. Oh, jadi kita putar di sini ya Pak. Kita putar di sini. Putar ini di sini, ke kiri itu adalah untuk menutup. Nanti kita normalkan lagi ke sini. Ini posisi normal yang kayak gini. Kalau ini putar lagi ke sini kan ini buka. Jadi pada saat kita mau mengganti orifice plate, karena orifice plate itu kan setiap tahun yang untuk ke steady transfer itu kan harus diganti, ya kan? Nah setiap tahun pula kita memanggil demand, memanggil konsumen untuk menyaksikan ganti orifice plate ini. Oh. Oke. Vendor datang gitu Pak. Atau Bukan vendor kita yang laksanakan, pelanggan kita yang datang. Jadi kita sebelum kita mengganti orifice plate itu setahun sudah habis, sudah di tera di sana, di mana di Bandung. Setelah itu bawa ke sini kita ganti, ya kan? Manggil pelanggan, ya kan? Kalau kita sebagai orang dari EP manggil SKK Migas, stakeholdernya dipanggil untuk menyaksikan bahwa ini adalah penggantian. Dibuat berita acara penggantian. Sebelum orifice diganti diameternya berapa, setelah diganti diameternya berapa, pasti kan akan berubah, ya kan? Nanti itu ada sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh Dimet Bandung
itu diameter orifice-nya berapa, ya kan? Nah, diameter orifice itu berapa? Itu untuk dimasukin ke dalam vlog komputer, ya kan? Nah, jadi vlog komputer itu nanti langsung diganti pada saat sudah penggantian. Karena begitu sudah penggantian dia akan berubah perhitungannya sesuai dengan hasil yang kalibrasi dari ini. Nah, ini dual chamber ya, atas sama bawah. Nah, ini yang untuk flapper itu untuk yang menutup, bilah untuk menutup. Jadi pada saat kita mau mengganti orifice plate itu, kita harus dirilis dulu, buka antara ini dengan ini, oke? Sehingga mengalir, ini tetap mengalir ke sana, oke? Setelah itu platnya ini yang untuk menggerakkan plat ini. Ya, ini yang ini putar ke atas, naik, dek, ini bergerak. Ini ada nanti ini ada gerakan di sini, dek di sini. Nah, setelah itu udah oke. Tutup. Yang ini. Iya, kan tutup lagi. Flapernya. Ya, flaper ini nutup bilah untuk yang memisahkan antara chamber atas sama chamber bawah. Tutup, masuk ke sini lagi. Kan sudah terpisah lagi. Oh, berarti kalau kayak gitu kita harus nunggu nggak Pak? Soalnya kan biasanya kalau tekanannya kan kalau paper dibuka, ya kan? Otomatis tekanannya kan langsung ke chamber 2, Pak. Iya, ini di sini ada ininya, ada rilisnya. Oh, ada rilis. Mana rilisnya untuk menyamai. Sebelum itu harus ada rilisnya menyamakan. Mana ini kali? Nah, ini. Nah, ini ya. Ini ada, jadi sebelum ini harus ada di ini dulu, dirilis. Jadi tekanan antar tekanan atas sama tekanan bawah biar sama. Nah, ya. Setelah sudah sama, dikosongin Pak ya? Ya, tutup. Setelah tutup, kosongin ke udara, ya kan? Iya. Baru boleh Buka ya. buka ini. Oh, tutup. Oke, paham ya? Paham. Paham. Baru boleh buka ini. Ayo buka Pak. Ayo buka. Ya nggak apa-apa. Kalian yang partai kan? Nggak apa-apa. Tapi nggak ada klep ini loh Pak. Sarang nggak ada klep. Baru dibuka ke atas. Setelah buka di atas, bersihkan, terus ganti dengan yang baru. Jangan lupa difoto dulu teh diameternya berapa, ya kan? Bevelnya berapa? Masih ada Pak. Tagnya di situ. Di RFS. Ada tagnya ada. Tag di situ pasti ada. Setelah udah dicatat, difoto, langsung kita bersihkan, ganti. Setelah diganti, nanti di sini ada sealnya juga. Setelah ada sealnya juga, nah di dalam ini juga ada. Langsung masukin klep ya. Setelah masukin ini diputer, kencengin lagi. Ya. Setelah baunya dikencengin lagi, sudah oke. Ini kan sudah di ini kan rilis lagi. Oh. Nah, supaya sama. Baru kita buka. Ya tapi tutup dulu. Yang ke udara harus tetap ditutup. Ini kan tertutup. Ini kan harus tertutup juga semuanya ke udara. Oke? Baru ini dibuka. Ya. Ini kan masuk. Bawah. Baru putar ini. Turun. Nah, turunkan. Turunkan. Dek. Ini nanti ini ada ketanggor ini. Dia ketemu ini bergerak. Baru kita sambut turun ke bawah. Ini adalah untuk menurunkan yang bawah. Ini untuk yang pertama, turunkan ini. Ya, oke. Ini turun ke bawah sampai tek mentok. Setelah sudah tek mentok, kan sudah duduk. Setelah sudah duduk, baru ini kita tutup. Ya, tutup lebar. Buang lagi nggak Pak tekanan di sini? Oh, udah ditutup. Buang lagi. Buang lagi. Buang lagi. Dibuang lagi. Setelah itu dibuang lagi. Ya, ditutup. Setelah tutup kan sudah terpisah. Ini dibuang lagi, dirilis. Iya. Karena apa? Karena supaya kalau terjadi ini bocor kan kelihatan. Kan ini nggak boleh bocor di sini. Oh iya Pak. Makanya kalau yang Daniel, ya kalau yang Daniel, ya setiap pada pergantian di sini ini ada untuk nge-seal. Jadi kita tembak sealnya. Oh iya. Kayak busi deh Pak. Ya. Jadi apanya gemuk yang padat gini panjang gini. Kita masukin gini, kita putar masuk ke dalam. Itu untuk ngesil yang ini flavor tadi. Oh, lebih bagus itu berarti ya. Bagus sih. Daniel paling top. Iya Pak, benar. Daniel. Saya maaf nanti kerekam pula ya. Tapi dari pengalaman saya di lapangan, saya bukan menjelekkan ini.
Kalau Danin itu dari tahun 70 dan sampai sekarang masih iya, dari kursi Tapi ya men, ini kalau misalnya Reverse ini berarti ada karakter khusus di plat Orifice-nya nggak? Tiap plat gitu pak. Ini kan ya, jadi maksudnya ukurannya kan nyesuaiin sama sendernya ya pak, sama ini untuk Orifice-nya itu platnya. sebenarnya Orifice itu kan ada standarnya, yang 4 inci, yang 6 inci, 8 inci, 10 inci. Kadang-kadang kan bisa nggak fit pak sama yang ambillah contohnya juga nggak tahu ini berapa pak. Ambillah 4 inci sama 6 inci fit, yang di atasnya kan nggak fit. Itu gimana pak berarti? Oh ya enggak lah pasti ini sama. Maksudnya antara atas sama apa? Ukuran dari tiap plat apa plat dari Orifice ini pak. Oh ukurannya. Ngikutin menyesuaikan sama si chamber ini pak. Gitu berarti. Iya, ngikutin sama ini. Kan Orifice itu kan dibuat di sini. Kita bisa buat. Oh gitu. Cuma bahannya yang asli dari Daniel yang bagus. Cuma kita bubut. Kalau umpamanya antara produk Daniel maupun produk ini apa ini? Itu namanya TMC. Antara ini Daniel sama TMC umpamanya nggak sama itunya. Untuk bentukan Orifice-nya ini bisa kita bubut menyesuaikan. Plug yang penting isi Orifice itu bisa masuk ke punya TMC. Oh, paham? Cuma kalau Daniel biasanya dia punya standar ini, maksudnya dia punya bawaannya yang sudah bagus. Iya, bawaannya. Oh ini Daniel, ini Orifice-nya juga main Daniel, gitu. Nah, sekarang yang berikutnya, cara membaca daripada line board itu adalah di nameplate ini. Coba lu baca berapa nih line boardnya? Oh, Boardnya? Ya boardnya 1939 inci pak. Ini pipa berapa inci? Ini pipa 2 inci kan? Ya, 2 inci. Jadi kesalah orang biasanya memasukin AGA 3. Jadi dia kadang-kadang kupa itu kan meter 4 inci, 2 inci. Dia harus masukin 2 inci yang di program vlog komputer. Salah besar. Yang harus dimasukin line board di dalam program vlog komputernya AGA 3-nya itu adalah yang tertulis di dalam nameplate. Oke, ya. Paham ya teman-teman semua ya, kasih tahu ya bahwa kalian memasukkan parameter AGA 3 untuk diameter pipa metering ini bukan dari pipa ini, pipa metering. Tapi kan salah kaprah. Oh, pipa meternya berapa? 4 inci. Dimasukin di sini 4 inci. Salah. Harus yang dimasukin yang ini. Karena apa? Ada kadang lebih besar dari 4, ada kala juga lebih kecil. Kalau ini kan lebih kecil berarti pak? Itu berapa ini? 1,9. Bukan yang 1 ini. Oh iya betul satu. Iya, yang 1. Iya. Saya bayangnya 4 inci. Benar, 4 inci lebih kecil. Kalian nanti bisa dicoba kalau punya software ada 3 yang sudah dari pabrikan. Simulasi ganti-ganti nilai line board sama ganti-ganti nilai Orifice. Sangat berpengaruh volumenya, perubahannya. Walaupun cuma 0, berapa. Berpengaruh, makanya hati-hati. Hati-hati kalian pada saat memasukin parameter line bore maupun diameter resistor ke dalam AGA 3. Ya, harus hati-hati. Harus benar-benar yang pas. Kalau enggak, kita rugi besar sekali. Cuanya dikit pak. Jangan sampai itu. Oke pak. Oke, bis. Ini adalah penggantian. Ini adalah senior service splitting di mana kita penggantiannya online, bisa online. Ini provider sudah ada, ini sudah tahu providernya, pokoknya ada. Nah, di dalam menghitung gas, kalau umpamanya kita yang jual beli, kan kita menghitung energi, ya kan? Nah, energi supaya ketemunya nanti adalah MMBTU, maka harus ada analisa gasnya. Ini ada analisa gasnya. Analyzernya nggak ada pak? Nggak ada? Oh ya sudah. Berarti kalau memang nggak ada gas analisernya, berarti gas itu kita kirim ke yang punya lab. Iya, bisa Gas kromatograf. Karena apa? Di dalam parameter AGA 3 yang ada di vlog ini, CO2 wajib dimasukin. Oh, oke. SG wajib dimasukin. Kan tadi di rumus AGA 3 tadi kan SG seperartal SG. Ya kan? CO2 juga ada ininya. Itu berpengaruh terhadap faktor super kompresibilitas. Makanya harus dimasukin. Oke. Oke pak. Ya.
dimasukin. Ini adalah senior. Sekarang kita ke turbin. Turbin. Ayo Pak, bentar Pak. Cukup boleh jadi Gue kelamaan. Pit mau gantian? Enggak pinter aku mau videoin malah nge-lag. Innalillahi. Oke. Ayo nyungsep. ini turbin meter. Jadi kalau bedanya, kalau turbin meter ini kalau kalibrasi ini seluruh ininya diangkat. Kalau itu kan kalibrasi nanti di sini ya kalibrasinya. Ya, diangkat ini. Baru dilepas, angkat, dibawa ke Bandung. Oh, ini dibawa ke Bandung ini kalibrasi setahun sekali. Ini dibawa diangkat. Ini kalibrasi. Di met. Direktur meteorologi di bawah itu, di bawah apa? Pak Somad, kantornya situ. Nah ini berarti ini sudah ada online juga ini untuk temperaturnya maupun untuk pressure-nya. Karena ini sebagai input ke turbin meter, ya. Jadi makanya ini sudah online juga, nggak perlu ada faktor koreksi terhadap pressure maupun temperaturnya, ini sudah online. Pak, izin bertanya. Tahu online itu dari mana Pak? Ini Udah pakai transmitter ya Pak? ini sudah pakai transmitter? Iya. Jadi nanti langsung hasil apa datanya langsung ada di layarnya ya Pak ya? Ada di komputer. Ya, udah nanti masuk ke komputer. Oh masuk komputer berarti ke yang online itu ya? Iya. Jadi di komputer itu di sana ada untuk ngitung si turbin ini. Nah, jadi komputer itu bisa untuk menghitung turbin, bisa untuk menghitung orifice meter. Dan untuk turbin ini sudah ada online temperatur maupun Pressure. ini sudah tidak boleh pakai volume korektor. Kalau yang ini Wah, aku minggir. Nyung. volume korektor. Nuh, itu yang volume korektor yang ini. Oke? Ya, oke. Oh ya ini balikin ya. Itu adalah untuk mengkoreksi terhadap temperatur dan tekanan. Oke? Nah, itu bedanya karena ini masih turbin gas. Udah setengah jam aku bilang ini. Langsung dari data di volume korektor. Nah, jadi pemakaian gasnya itu ada di volume korektor ini kita melihat. Di volume korektor itu berapa ya? Meter kubik misalnya. Bedanya. Nah, ini karena sudah gas lokomotif ini sensornya beda dengan orifis kalibrasinya. Kalau ini dibawa ke Bandung satu gelondong ini copot, ini copot ya, lepas, tarik, bawa ke Bandung. Cuma bisa di Bandung toh ya Pak? Enggak. PGN juga sudah punya alatnya. Yang penting dia punya standar. Dia punya standar yang bisa untuk telusuran untuk kalibrasi ini. Enggak mesti di Bandung. Kayaknya di PPSDM ini bisa? PPSDM. Nah, saya nggak tahu di sini punya alat kalibrator nggak. Nah, tanya, Pak, punya nggak alat kalibrator untuk turbin di sini yang sudah sesuai regulasinya? Nah, kalau bisa sudah sesuai standar yang disahkan oleh meteorologi, di sini aja lebih dekat kalibrasinya ya. Nah, ini kan ininya counternya ya. Jadi pemakaiannya berapa? Biasanya nanti kan kalau mau manual kan ada operatornya, biasanya nyatetnya ini. Jadi jam 00.24 nanti 00 lewat berapa dicatat ya kan, counter yang semalam dikurangin counter yang sehari sebelumnya. Itulah ketemu meter kubik. Meter kubik itu nanti dikonversikan ke dalam MSCFD gitu. Nah, kalau ini ada gas kromatograf sudah ketemunya MMBTI. Karena energi, karena pada prinsipnya PLN konsumen kita itu beli gas itu dalam bentuk energi, bukan bentuk bukan bentuk volume. Kalau volume itu tadi kan yang namanya CO2 masih ada
Iya kan? Dari semua iya. H2S masih ada. Ini masih dihitung. Cuma begitu kita masukin nilai energi, maka volumenya sudah MMBTU. Itulah yang namanya kita jualan ke pelanggan, nilai kalori yang kita jual. Pelanggan beli bayar adalah bayar nilai kalori, bukan volume. Oke, paham ya? Ya, Pak. Nah, ini counternya. Nah, di pickup coil di dalam ini, sudu-sudunya dari dalam mutar itu kan nanti pickup coil sensornya kan ini untuk merubah, ya kan? Nah, besaran sinyal yang tadi mekanik menjadi elektrik ini di sini pickup coil ini. Nah, kalau yang ini ya roda gigi aja, sama kayak itu apa? Ini kan roda gigi aja kan? Nah, berkembang kan gini naiknya. Ini jarumnya. Masuk sini ya Pak airnya. Ini kan maksudnya dikasih cairan pada saat umumnya ada getaran ininya nggak rusak. Oh, berarti emang Jarumnya. dikasih cairan. Iya dikasih cairan. Kita aja buat pembongkarannya nggak copot ini aja. Copot aja. Ini copot semua. Angkat. Wah bisa angkat. So ini Ini sebenarnya untuk angkat gini. Iya sama ini ya sama ini. Ini pegangannya aja tambahnya. Ya dua. Jadi supaya pada saat kita lepas ini biasanya kan sini ada kotrek. Tahu kotrek yang segitiga itu? Nah ini segitiga kotrek atau tiang-tiang. Tapi untuk nahan barang ada kaitannya kayak itu namanya. Kalau kamu apa namanya? Kalau saya di Palembang namanya kotrek. Iya segitiga. Pasang ini di sini. Baru kita lepas kan ini nggak jatuh karena ini ada elektroniknya kan jangan nggak iya lepas bawa ke Bandung atau di mana yang udah ada bisa mengkalibrasi ada standarnya. Oke. Apalagi ini cuma panel-panel aja ya, ini cuma listrik aja, ini juga sama di sini panel-panel aja ya. Nanti bisa didemonstrasikan nggak Pak yang gantian plat serang? Bisa aja kan bisa itu. Cuma yang bertanggung jawab di sini sama nih yang orang lain. Hah? Enggak, maksudnya si apa yang instrumentasinya apa? Yang mengoperasikan gitu. Operasikan. Terus tapi yang megang lab ini Farwani Pak. Iya betul. Cuma maksudnya kan masuk Pak Romo. Apa enggak Kan biar asistennya lihat gitu? percakapan. Nggak ada juga Pak. Ada juga. Jadi Aristoni. Enggak. Tapi izin dulu ya, boleh ya? Boleh. Ya udah kan dia. Bilang Pak Roni dulu itu. Penasaran lihat itu ya Pak. Oh itu udah enggak apa-apa. Ke kiri. Kalau minggu satu minggu. Sebenarnya ini kayak gasket biasa gitu ya? Gasket ini Gasket kan? Tapi gasketnya gasket tekanan tinggi, nggak sembarangan gasket. Karena gasket itu untuk menahan tekanan tinggi, jadi biasanya terbuat dari asbes sama dalamnya ada serabut kayu.